Ketegangan yang melibatkan Israel dan pasukan TNI perdamaian yang bertugas di Lebanon semakin memanas. Insiden terbaru yang menambah panasnya konflik adalah serangan rudal Israel yang menghantam markas TNI perdamaian. Serangan tersebut awalnya ditujukan untuk pasukan Hizbullah Lebanon, tetapi dua rudal Israel secara tidak sengaja menghantam markas TNI perdamaian dengan letupan yang cukup besar. Meskipun serangan ini tidak menimbulkan korban jiwa, kerusakan yang terjadi pada menara pemantau menimbulkan kekhawatiran serius tentang eskalasi lebih lanjut. Sejak beberapa waktu terakhir, wilayah perbatasan Israel-Lebanon telah menjadi titik panas yang dipenuhi ketegangan. TNI perdamaian yang beroperasi di bawah mandat United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL, bertugas menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Mereka ditempatkan di Lebanon sebagai bagian dari misi internasional untuk mengawasi gencatan senjata dan mencegah terjadinya bentrokan antara Israel dan Hizbullah. Namun, situasi di lapangan seringkali tidak stabil. Ketegangan antara pasukan Israel dan Hizbullah kerap kali mengakibatkan bentrokan yang merembet ke wilayah sekitar, termasuk lokasi markas TNI perdamaian. Dalam insiden terbaru, serangan rudal Israel yang seharusnya menghantam sasaran Hizbullah justru melenceng dan menghantam markas TNI perdamaian, menambah ketegangan yang sudah memuncak. Pada suatu malam yang tenang, markas TNI perdamaian di Lebanon mengalami kejadian yang tak terduga. Beberapa rudal Israel yang diluncurkan ke arah Hizbullah Lebanon secara tidak sengaja menghantam markas TNI perdamaian. Dua rudal mengenai menara pemantau dengan letupan besar yang mengguncang wilayah sekitar. Serangan ini tidak hanya mengejutkan pasukan TNI perdamaian, tetapi juga mengundang perhatian internasional terhadap eskalasi ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon. Menurut laporan dari lapangan, pasukan TNI perdamaian segera melakukan evakuasi dan tindakan pengamanan setelah serangan terjadi. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kerusakan yang terjadi pada menara pemantau mengganggu operasi pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh pasukan TNI perdamaian. Mereka segera bekerja untuk memperbaiki kerusakan dan memastikan bahwa misi mereka tetap berjalan sesuai dengan mandat PBB. TNI perdamaian dalam tanggapannya menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan tindakan yang sangat disayangkan dan tidak dapat diterima. Komandan TNI perdamaian menegaskan bahwa pasukan mereka berada di Lebanon dengan misi menjaga perdamaian dan tidak seharusnya menjadi sasaran serangan. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan pasukan perdamaian yang bertugas di wilayah konflik. Insiden ini juga menarik perhatian internasional. PBB melalui Sekjen Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan tersebut dan menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan konflik. PBB juga menekankan pentingnya melindungi pasukan perdamaian yang bertugas di bawah mandat internasional dan menghormati hukum internasional. Kerusakan yang terjadi pada menara pemantau mengganggu operasi pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh TNI perdamaian. Menara pemantau merupakan bagian penting dari sistem pengawasan yang digunakan untuk memantau pergerakan dan aktivitas di wilayah perbatasan. Dengan rusaknya menara tersebut, kemampuan TNI perdamaian untuk mengawasi situasi di lapangan menjadi terbatas. Namun, TNI perdamaian segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan dan memastikan bahwa operasi mereka tetap berjalan. Mereka bekerja sama dengan pasukan perdamaian dari negara lain serta PBB untuk mempercepat proses perbaikan dan memastikan bahwa misi mereka tidak terganggu. Selain itu, TNI perdamaian juga meningkatkan tindakan pengamanan di sekitar markas untuk mencegah terjadinya serangan serupa di masa depan. Dalam menghadapi situasi yang semakin tegang, upaya diplomasi dan mediasi terus dilakukan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. PBB memainkan peran penting dalam mediasi antara Israel dan TNI perdamaian
dengan tujuan mencari solusi yang damai dan mencegah terjadinya bentrokan di lapangan. Sekjen PBB juga melakukan komunikasi intensif dengan kedua belah pihak untuk memastikan bahwa mereka berkomitmen pada prinsip-prinsip perdamaian dan hukum internasional. Pemerintah Indonesia juga berupaya menggalang dukungan internasional untuk menekan Israel agar menghormati mandat PBB dan bekerja sama dengan TNI perdamaian. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan konflik. Beberapa negara menawarkan diri sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan situasi ini secara damai. Indonesia dan negara-negara lain yang terlibat dalam misi perdamaian harus terus berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah konflik. Insiden ini tidak boleh menghalangi upaya mereka untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan damai. Pasukan perdamaian yang bertugas di lapangan adalah pahlawan yang telah berkorban demi tujuan mulia, dan pengorbanan mereka harus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang demi perdamaian. Serangan rudal Israel yang menghantam markas TNI perdamaian di Lebanon menambah ketegangan yang sudah tinggi di wilayah tersebut. Meskipun serangan ini tidak menimbulkan korban jiwa, kerusakan yang terjadi menimbulkan kekhawatiran serius tentang eskalasi lebih lanjut. TNI perdamaian bersama dengan komunitas internasional berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan mencari solusi damai melalui diplomasi dan mediasi. Penting bagi semua pihak untuk menahan diri dan berkomitmen pada prinsip-prinsip perdamaian. Tindakan provokatif mungkin memberikan keuntungan sementara, tetapi tidak akan menyelesaikan akar permasalahan. Dialog dan kerjasama internasional harus menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan perdamaian yang langgeng. Dengan kerjasama internasional yang solid, kita dapat menghadapi tantangan ini dan memastikan bahwa perdamaian yang langgeng dapat tercapai.